Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Bersama saya Romo Antonius Prakumkerau, Pastor Paroki Santa Bernadette Sobiros Pukaone Adonara, Keuskupan Larantuka. Setiap hari kami mengasuh sebuah grup doa dan renungan Katolik Paroki Santa Bernadette Sobiros Pukaone. Renungan Katolik Oase Kehidupan menjangkau begitu banyak orang di media sosial. Pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada untuk merenungkan kreativitas Allah memulihkan hidup kita. Kreativitas Allah mencipta dari sesuatu yang tidak mungkin, dari sebuah kondisi yang bagi kita tidak mungkin, menjadi mungkin. Kita tahu Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa itu kreativitas? Kreativitas artinya menciptakan sesuatu yang baru dari apa saja yang ada di sekitar kita. Manusia menciptakan sesuatu yang baru dari barang-barang bekas yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Berbeda dengan kreativitas Allah sendiri. Allah mencipta dari segala yang tidak mungkin. Allah mencipta dari apa yang tidak ada, dari kondisi yang tidak mungkin, menjadi sesuatu yang mungkin dalam hidup kita. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama pada hari Minggu ini mengajak kita untuk menemukan kreativitas Allah yang mencipta sesuatu dari kondisi yang tidak mungkin. Ia menciptakan jalan raya di padang gurun. Ia membuat air membual di padang belantara. Melalui Musa, misalnya, ia membuka jalan raya di laut. Bagaimana laut itu berubah menjadi dinding kiri dan kanan sehingga umat Israel melewati jalan itu. Allah mencipta dari kondisi yang tidak ada, tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Allah membuat air membual di padang belantara untuk umat pilihannya. Artinya Allah menciptakan sesuatu dari kondisi yang tidak mungkin itu untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita mengasihi Allah, jika kita bertobat dan menjadi orang-orang kesayangan Allah, maka kita akan tahu bahwa Allah sedang bertindak mengubah kehidupan kita dari kondisi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apakah saudara-saudara, apakah kita mengasihi Allah dan tahu bahwa Allah sedang mengubah hidup kita dari apa yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin? Pemazmur pada hari Minggu Prapaskah yang keempat memberi kesaksian kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Pemazmur memberi kesaksian kepada kita bahwa ia seperti orang yang sedang bermimpi. Mulutnya penuh dengan tawaria, lidahnya penuh dengan sorak-sorai. Karena dia tahu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah bertindak. Allah mengubah kondisi yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya.
Pemazmur itu Bapak Ibu Saudara-saudari orang benar. Dan orang benar itu akan tahu bahwa Allah benar-benar bertindak. Dalam kehidupan kita setiap hari di keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam kondisi yang membuat kita putus asa. Apakah kita menciptakan suasana doa? Memasang sebuah salib di rumah? Memasang sebuah lilin? Dan berdoa kepada Allah yang mengasihi kita. Membiarkan Allah bertindak dalam situasi kehidupan kita yang menantang. Dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah akan mengubah situasi kehidupan yang menantang itu menjadi sebuah pengalaman iman yang membuat kita bagaikan orang yang sedang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawaria Bapak Ibu Saudara-saudari. Lidah kita penuh dengan sorak-sorai bagaikan kesaksian pemazmur pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pengalaman macam apakah kita sedang mengalami sukacita seperti pemazmur? Pergi menaburkan benih dengan mencucurkan air mata, tetapi kembali membawa berkas-berkasnya dengan sukacita. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bertobat dari kehidupan yang menantang, dari sebuah kehidupan di mana ia mengejar, membunuh orang-orang Kristen. Dalam perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit, ia mengalami bahwa Allah melalui Kristus yang bangkit telah mengubah kehidupannya. Oleh karena itu dalam bacaan, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi hari ini dia bersaksi bahwa segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah, karena aku sungguh mengenal Kristus Tuhan. Ia adalah sumber sukacita, ia adalah sumber kekayaan. Dia adalah kreativitas Allah yang mengubah hidupku. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus menganggap segala sesuatu itu sampah. Tentu kita bisa mengevaluasi kembali kehidupan kita dan membangun pertobatan. Di minggu Prapaskah yang kelima memasuki pekan suci dan hari raya Paskah, kita bisa membangun sikap tobat dan membiarkan Allah bertindak dalam situasi kehidupan kita yang tidak mungkin, mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membiarkan Allah memulihkan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Wanita bersinar dalam kisah Injil hari ini di minggu Prapaskah yang kelima bagaikan pemazmur, merasa seperti orang yang sedang bermimpi. Ia sedang dikelilingi oleh orang-orang yang hatinya licik dan jahat, yang hendak merajam dia dengan batu karena kedapatan bersinar. Mereka membawa wanita bersinar ini kepada Yesus untuk menguji Yesus, bagaimana sikap Yesus sehubungan dengan hukum Musa, hukum Taurat, bahwa orang-orang yang bersinar seperti itu, perempuan-perempuan seperti itu harus dirajam dengan batu. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus adalah tanda kreativitas Allah yang mencipta, yang mengubah kehidupan kita.
Ia telah membebaskan wanita itu dari sebuah kondisi yang tidak berdaya, di mana wanita itu tidak berdaya menghadapi sekelompok laki-laki yang hendak merajamnya. Yesus membebaskan wanita itu dari kondisi ketidakberdayaan. Yesus membebaskan dia dengan cara tanpa kekerasan. Kita tahu Yesus tunduk dan menulis di tanah. Apa yang ditulis Bapak Ibu, Saudara-saudara. Yesus ingin menciptakan suasana hening, supaya orang-orang yang hatinya licik dan jahat berpikir, masuk ke dalam dirinya, berpikir tentang dirinya, bercermin tentang kehidupannya di hadapan Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus memberondong Yesus dengan pertanyaan, hendak menyalahkan dia, Yesus bangkit dan mengajukan sebuah pertanyaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita menemukan dalam pertanyaan Yesus itu firman yang penuh daya, yang tanpa kekerasan membebaskan wanita itu dari kelicikan dan kejahatan sekelompok laki-laki yang membawanya kepada Yesus. Yesus mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, barang siapa yang tidak berbuat dosa, hendaknya dia yang pertama melemparkan batu itu kepada wanita ini. Yesus menunduk lagi dan menulis di tanah. Dan apa yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman yang penuh daya ini membebaskan wanita itu dari situasi yang tidak kondusif, situasi ketidakberdayaan. Orang-orang itu pergi satu persatu mulai dari yang tertua. Mereka bercermin dari firman Yesus ini yang penuh daya, firman yang sungguh menusuk, masuk ke dalam hati mereka dan mengubah kehidupan mereka. Ternyata mereka juga adalah orang-orang yang tidak berdaya. Mereka pergi satu persatu meninggalkan wanita itu bersama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus bangkit lagi dan melihat wanita itu sendirian berada di situ. Yesus bertanya, di manakah mereka semua? Mereka semua telah pergi satu persatu. Apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Aku pun tidak akan menghakimi saudara. Tetapi pergilah, dan mulai dari sekarang ini jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Supaya keadaanmu jangan lebih buruk dari sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak kondisi kehidupan kita yang tidak berdaya. Bencana banjir bandang di Nele Lamadiken, paroki di tempat saya berada, paroki Pukono, yang terjadi setahun yang lalu, meninggalkan sebuah kisah yang berkesan. Seorang ibu berkisah kepada saya bahwa pada malam di mana terjadi banjir bandang, ia mengetuk pintu di mana anaknya laki-laki dan istrinya sedang tidur. Ketika itu anaknya dan istrinya tidak menanggapi panggilannya. Kemudian ibu itu melihat dalam rumah itu, di dalam rumah itu. Apa yang dia lihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Dia melihat tanah itu seperti terbelah. Dan air muncul dari dalam tanah itu.
air setinggi pinggang dan menggoncang ibu itu segera keluar dari rumah. Dan pada akhirnya ibu itu luput dari bencana banjir bandang. Kita tidak tahu apakah ibu itu betul orang-orang kesayangan Allah. Saya percaya ibu itu orang baik, dan Allah telah mengubah kehidupannya dari kondisi tidak berdaya menjadi kondisi yang berjaya. Allah memelihara kehidupannya. Allah membebaskan dia dari kondisi atau suasana tidak berdaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia dapat mengubah kehidupan kita dari kondisi tidak berdaya menjadi kondisi yang memungkinkan kita tetap hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat memasuki pekan suci, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat merayakan pesta Paskah. Semoga Paskah kebangkitan Tuhan menjadi berkat bagi kita masing-masing, bagi keluarga, dan bagi orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu Paskah yang kelima.